full code, ternyata tidak ada problem, ya kan. Di monitor panel pun ya problemnya ada beberapa. Oke, liatin coba deh. Nih, harusnya kan cengengeh. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel YouTube Mekanik Alat Berat Abal-abal. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Untuk kali ini saya di Scania, kebetulan di unit Scania, di mana kebetulan awalan problem pernah jumpain saat customer manggil, tiba-tiba dia keluarnya, "Mas, unitnya nggak bisa start." Unitnya hanya contohnya seperti ini nih. Ini ya contohnya ya, lihatin tuh. Ini kondisi oke, on nih, tak bisa tuh. Nih, posisi start nggak bisa, padahal ini sudah kondisi aman, ya kan. Di sini DSP3 kita munculkan, tidak ada error, walaupun RTC untuk komunikasi aja, FMS itu. Oke, tidak ada error, tapi di sini kita ulang lagi ya, read full code ya. Tuh, sebentar ada pengguna jalan mau lewat, bentar. Oke, ulangi ya. Di sini tuh, liatin, kita reset unlock tuh, read full code, ternyata tidak ada problem, ya kan. Di monitor panel pun ya problemnya ada beberapa. Oke, liatin coba deh. Nih, harusnya kan cengengeh sini, tapi ada yang aneh nih teman-teman ya. Perhatikan ini nih ya. Ini teman-teman, ini kuncinya di sini nah, sebenarnya. Ini ada logonya dia. Saya geser. Aduh, salah pencet terus. Ini loh teman-teman. Ini kan wajar, ini anginnya habis. Ini ABS biasalah, tapi ini dua ini pasti akan aman. Pasti error tapi tidak akan menimbulkan nggak bisa start. Yang ketiga inilah, unitnya ini dikunci. Oke, kalau unit udah muncul seperti ini, berarti hanya ada dua kemungkinan. Satu, hanya ada satu kemungkinan, bukan dua lagi, maaf, cuma satu. Pasti pernah dilakukan penggantian controller, ya kan. Saat dilakukan penggantian controller, yang tim yang melakukan penggantian itu langsung asal ganti, terus diganti di swap, ya kan. Di swap terus ini di swap terus tanpa dilakukan proses unlock maupun locking. Hal itu membuat dia itu ya seperti ini, tidak akan bisa start seperti kondisi unit sekarang ini. Seperti ini tidak akan bisa start. Untuk itu kita lakukan pengecekan pada laptop menggunakan SP3, ya kan. Nah, kita cek coba kita statusnya si ini unitnya ini ya, pakai SP3. Terus kita cek ya, theft protection kalibrasi ke bawah sini, bukan, itu sudah kebuka. Oke, terus masuk ke sini, kita cek CO nya ya. Nah, ya kan,
kondisinya unlock ya kan. Berarti ini gampang aja caranya seperti ini. Tinggal di lock aja. Oke. Untuk prosedur unlock dan lock bisa dilihat di video sebelah sini ya, di atas ini sebelah kiri. Bisa dilihat di sini ya. Cara untuk unlock dan lock untuk teman-teman yang belum copy. Oke, di sebelah sini. Silakan pelajari dari awal. Oke, kalau sudah langsung aja di unlock. Oke, di unlock. Di unlock aja. Di lock aja, di lock. Sebentar. Kondisinya saya off-kan dulu ya. Saya off-kan dulu. Saya off-kan dulu unitnya. Oke, saya off-kan dulu unitnya. 10 detik kan, saya on kan. Oke, ABS nih. Biar ketahuan nih sistemnya. Nah, immobilizernya coba udah. Aduh. Bentar. Coba, nah udah. Coba di ini, di unlock, di lock immobilizernya. Ya keburu hilang. Lock. Kita perhatikan ini proses di lock ya, di monitor panelnya. Kita lakukan lock. Nah, oke. Ini tanpa di ini ya. Tuh. Statusnya tadi unlock ke sekarang lock ya. Udah hilang. Udah hilang kan? Exit. Sekarang kita tes. Nih sekarang belum tanpa di cut ya. Ntar. Oke. Ntar. Nah kan, langsung bisa start toh. Oke, nih. Udah. Saya matikan aja dulu. Ya kan teman-teman. Oke, seperti itu sering ya dijumpai untuk teman-teman yang belum siapa tahu melakukan pengkanibalan. Saya tidak swab bukan kanibal, swab controller. Mungkin di unit-unit yang lain, contohnya alat berat yang lain, Komatsuka atau Hino mungkin ya, atau controller yang Exa atau dan yang lainnya lah. Mungkin jika ada controller engine pengen mengetahui yang masalah, biasanya teman-teman melakukan swab atau ceng untuk sebenarnya udah ketemu, tapi kadang teman-teman butuh pemastian, jadi kadang meminjam controller ya kan. Nah, setelah dilakukan swab, ternyata perlulah dilakukan penggantian controller. Nah, kalau di Scania saya jelaskan sekali lagi, mungkin teman-teman udah ada yang copy juga ya. Benefit yang didapatkan oleh saat kita membeli benefit yang didapatkan oleh customer saat mereka membeli Scania adalah salah satunya keamanannya dijaga. Jadi kalau ada controller yang notabene itu punya unit, contohnya unit dengan kode A gitu kan, diambil untuk unit B, itu harus melakukan prosedur unlock dan lock, kunci dan buka kunci, kasar bahasa Indonesianya. Controller harus dibuka kuncinya saat dilakukan pengambilan atau swap controller. Kalau tidak dilakukan, maka akan terjadi dua problem, yaitu satu, datanya akan tertimpa. Data unit yang lama akan hilang. Kadang masalahnya di mana? HM-nya itu berubah. Padahal ada beberapa customer yang memerlukan HM untuk mengetahui umur atau lifetime dari komponennya atau dari unitnya. Sehingga proses untuk melakukan preventive maintenance atau penggantian spare part, penggantian oli, dan yang lain sebagainya itu sudah tercatat. Akan jadi masalah jika HM-nya atau odometernya itu hilang, sehingga perlu dilakukan lock. Itu untuk benefitnya.
Yang kedua, yang paling penting itu adalah jika controller kan gampang untuk ngambilnya. Controller barangnya kecil, harganya mahal, sehingga perlu dilakukan perlindungan dengan cara melakukan penguncian pada controller sehingga unit tersebut aman dari tindakan pencurian. Pertanyaannya, siapa yang bisa membuka kunci itu? Apakah customer orang lain? Tidak, hanya distributornya, yaitu United Tractor sendiri yang bisa membuka kunci atau melakukan penguncian terhadap controller untuk unit tertentu. Semua unit Scania ya. Jadi kalau controller A mau dicabut, kita unlock, kita buka kuncinya. Jadi identitas controller ini tidak bertuan, tidak ada namanya. Kita taruh di B, kita kasih nama unit B. Kalau enggak, unit A ini akan menimpa unit B sehingga unit B tidak ada di database. Tidak, HM-nya akan sama dengan unit A. Lifetime-nya akan perhitungan pencatatannya akan sama dengan unit A. Saat dikembalikan lagi, sudah unit B akan kehilangan data. Itulah pentingnya critical pada poin troubleshooting kali ini. Semoga membantu untuk teman-teman semuanya. Jika tidak bisa start, cek dulu di monitor panel apakah ada gambar kunci, ya kan? Immobilizer-nya aktif atau tidak. Kalau aktif, lakukan pengecekan seperti yang saya sarankan. Oke, demikian untuk sharing kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Saya tunggu untuk pertanyaannya dan sharing untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa, salam alat berat.